Baik, kita ke Bang Fahri. Bang Fahri, ini kan kalau melihat semangat rekonsiliasi yang digaungkan oleh Pak Prabowo untuk mengajak PDIP bergabung ke pemerintahan ini sangat baik ya untuk kestabilan pemerintahan di 5 tahun mendatang. Tapi bagaimana dengan fungsi checks and balance ya untuk menjadi kekuatan penyeimbang oposisi di luar pemerintah? Ini seperti apa, Bang? Ya, pertama-tama kita ini kan melakukan rekonsiliasi dan ikhtiar keberlanjutan dalam kerangka sistem, supaya kita juga punya tenaga besar untuk juga melakukan koreksi terhadap banyak kesalahan-kesalahan kita di masa yang lalu, terutama yang kami sering katakan itu adalah memurnikan presidensialisme, bahwa yang menang dalam pemilu itu adalah yang disetujui proposalnya oleh rakyat, dan proposal Pak Prabowo adalah rekonsiliasi, ya, tidak saja dengan Pak Jokowi tapi meluas dan juga melanjutkan gagasan-gagasan baik yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi, termasuk di dalamnya adalah meneruskan proyek pembangunan IKN, kemudian meneruskan proyek hilirisasi yang akan menjadi sumber daripada pemasukan negara yang besar, dan juga meneruskan program-program kesejahteraan yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi di semua bidang. Nah, karena itulah sebenarnya siapa yang ingin bergabung tentu juga dia harus melampaui tahapan-tahapan itu. Pertama, tentu harus mengakui bahwa Pak Prabowo Gibran itu menang, dan menangnya itu sesuai dengan aturan perundang-undangan dan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi itu juga harus clear dulu, ya kan, jangan sampai kita ada di dalam tapi sebenarnya kita nggak sepakat dengan soal ini menang nggak, oh ini curang katanya segala macam, kan tidak boleh begitu, harus clear kan. Yang kedua, harus mengakui agenda rekonsiliasi, terutama yang dirintis oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi 2019, yang saya kira pada masa itu hampir semua partai terlibat dan mendukung. Nah, barulah yang ketiga adalah kita harus mau berterima kasih kepada kepemimpinan Pak Jokowi yang telah mengatur transisi yang baik sampai lahirnya pemerintahan baru yang akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Saya kira itu aja dulu yang paling penting. Okay, soal baik. sistem kita tidak akan korbankan. Dalam presidensialisme, presiden itu terlalu kuat, dia tidak bisa dijatuhkan oleh dewan. Jadi dewan itu ada di pihak manapun sebenarnya itu tidak terlalu penting. Dewan itu kan berhubungan dengan menteri-menteri aja. Dan dewan itu bagus kalau dia mengontrol menteri, kan bagus bagi presiden kan, bagus bagi rakyat. Kenapa? Karena span of control dari kerja presiden itu sangat luas. Presiden ini mengontrol 38 provinsi termasuk Jakarta, dan sekarang ada badan otorita di Kalimantan sana, 514 kabupaten kota, hampir 10.000 kecamatan, 78.000 desa, itu semua dikontrol oleh presiden. Jadi kalau ada pengawasan yang ketat dari DPRD di daerah, dari DPR RI, itu membantu pekerjaan presiden di dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Dan mereka tidak akan bisa menyentuh presiden. Jadi tidak ada kekhawatiran presiden bahwa partai-partai ini dia berada di dalam pemerintahan atau tidak, itu soal yang terpisah dengan sistem kontrol kita kepada pemerintah. Kita dapat poinnya, Bang Fahri, tapi saya ingin menuju ke Mas Aryo Seno. Mas Aryo Seno, kalau soal rencana pertemuan yang sudah begitu santer terdengar ini, lantas bagaimana suara dari PDIP sendiri secara keseluruhan, kader-kader di tingkat akar rumput? Apakah menginginkan PDIP bergabung dengan pemerintahan yang nanti akan dilantik, atau ya sudah nggak apa-apa kita berada di luar pemerintahan aja? Pengennya itu kalau suara akar rumput seperti apa? Ya, sejauh ini kan itu ekspresi politik kita menunjukkan suatu konsistensi. Artinya kan ini kita susah juga dalam konteks hari ini, saat orang itu bertemu dianggap ingin bergabung, saat tidak bertemu dianggap lantas itu otomatis bermusuhan. Saya rasa kan tidak begitu. Dalam kerangka membangun negara Pancasila, saya rasa gotong royong ini dalam berbagai posisi politik ini diizinkan sesuai konstitusi yang ada. Dan dalam konteks ini jangan lupa Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra adalah partai pemenang pemilu presiden, dan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu legislatif. Saat ada pertemuan terjadi, jika dialognya memang membicarakan tentang hal-hal yang sifatnya beyond politik pragmatisme, saya rasa itu bukan sesuatu yang normatif, bukan sesuatu yang naif, bukan sesuatu yang kecil maknanya, tetapi bicara tentang sesuatu yang lebih luas. Nah, sejauh ini kami kan konsisten dalam sikap politik kami. Contohnya bagaimana?
pasca partainya Bang Fahri, Om Fahri misalnya menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan diizinkan di banyak daerah kami untuk bisa mengajukan calon sendiri pasca keputusan konstitusional itu, kami menunjukkan kok bahwa kami berani menunjukkan mengusung partai kami sendiri dengan kader kami sendiri untuk maju di daerah-daerah yang sangat strategis, daerah-daerah yang itu adalah etalase politik, daerah-daerah yang di berbagai kekuatan politik lain menyatu menjadi satu, kami berani untuk mempunyai nyali politik mengajukan nama kader kami sendiri. Buat kami sejauh ini ekspresi dan sikap politik kami masih konsisten. Kita berani untuk mengambil jalan yang mungkin berbeda, jalan yang mungkin lebih diasosiasikan sebagai kritis, jalan yang diasosiasikan oleh publik sebagai jalan yang konsisten terhadap sikap kami terhadap Pilpres kemarin. Jadi buat kami sejauh ini masih nuansanya seperti itu. Apapun itu nanti hasil pertemuan nanti, jika pertemuan itu dilakukan, kami yakin bahwa yang dibicarakan di sana bukan hanya soal bagi-bagi jatah menteri. Itu Mas Adit dan Mbak Tisa. Baik, kita ke Pak Slamet. Pak Slamet, kan kita tahu bahwa tadi Anda menyampaikan kritik yang begitu luar biasa ketika PDIP akan bergabung ke kabinet Pak Prabowo. Tapi kan juga Pak Prabowo ini membutuhkan dukungan yang kuat untuk menjaga kestabilan selama 5 tahun ke depan. Jadi sebetulnya solusi yang ditawarkan harusnya seperti apa? Ya, di dalam teori politik itu ada namanya teori topeng kekuasaan, maka kita bisa lihat bahwa upaya merangkul, upaya rekonsiliasi itu tentunya maknanya bercabang-cabang. Bisa saja merangkul dalam pengertian adalah menaklukkan lawan-lawannya. Sekaligus memasukkan lawan-lawan politik berarti menaklukkan lawan-lawannya. Nah, tentu saja menurut saya Prabowo membutuhkan keseimbangan di dalam bandul politik. Ketika misalnya di dalam koalisi Indonesia Maju, Partai Golkar adalah partai kedua pemenang pemilu legislatif. Berarti dia yang lebih banyak kursinya ketimbang Gerindra. Nah, kalau ada konflik antara Presiden Prabowo dengan Partai Golkar, maka Prabowo membutuhkan PDIP untuk menjaga keseimbangan. Begitu juga kalau ada konflik dengan PDIP, maka Prabowo membutuhkan Golkar. Disinilah Prabowo bertindak sebagai bandul kekuasaan, bagaimana ke kiri dan kanan. Jadi tidak bisa disebutkan bahwa ini sekadar sebuah rekonsiliasi, tapi ini adalah strategi Prabowo untuk menguasai partai-partai politik. Nah, kekhawatirannya adalah ketika tidak ada partai yang mau menjadi beroposisi, melakukan kritik yang sangat kencang, yang sangat strategis, baik itu terutama di parlemen, maka ini yang sangat disayangkan, yang sangat dikhawatirkan pemerintahan ini bisa menjadi sebuah pemerintahan yang otoritarian. Itu kekhawatiran para ilmuwan politik. Baik. Terima kasih Bang Slamet Ginting, terima kasih juga Bang Fahri, dan terima kasih juga Mas Aryo Seno sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore semuanya.